off waiting to worship a rat. Weatherman Phil Connors is spending the day in Puxatawney, Pennsylvania. Phil? Ned Ryerson, I did the whistling belly button trick at the high school talent show. Bing! Selamat datang di podcast Kelompok 10. Senang sekali bisa berjumpa kembali di episode spesial kali ini. Saya Aisyah dan tentu saja bersama dengan rekan saya Adisti. Topik kita kali ini menarik sekali. Kita akan mengupas film legendaris Groundhog Day melalui kacamata 3 filsuf besar Yunani. Ada Herakleitos, Parmenides, dan juga Plato. Betul sekali Adisti. Pada podcast kali ini kita memiliki 6 narasumber yang akan bersama-sama dengan kita menganalisis problem dari film Groundhog Day yang akan dikaji dengan pemikiran Herakleitos, Parmenides, dan Plato. Wah, menarik sekali ya. Namun sebelum memulai diskusi, nanti akan ada rekan kita yang akan membacakan plot atau alur cerita dari film Groundhog Day ini, agar semua pendengar setiap podcast dapat memiliki gambaran mengenai bagaimana jalan cerita dari film ini. Baiklah Mbak Adisti, tanpa berlama-lama, mari kita sapa dahulu seluruh narasumber kita. Silahkan. Oke, ada 2 narasumber cantik, ada Kak Bestari dan juga Kak Dwi, yang nantinya akan membahas makna film Groundhog Day dari pemikiran Herakleitos. Halo Kak Bestari dan Kak Dwi. Halo semua, senang bisa hadir. Selanjutnya kita juga punya duo Siti, jadi pada podcast hari ini yaitu Siti Fatimah dan Siti Mutiah yang akan mengulas film Groundhog Day ini dari pemikiran Parmenides. Halo, salam hangat dari kita berdua. Salam teman-teman semua. Oke, ada 2 bapak-bapak yang terakhir ya dalam kelompok ini, yaitu ada Pak Oto dan Pak Erkuat yang akan membahas makna film Groundhog Day dari pemikiran Plato. Halo pendengar semuanya. Halo, selamat malam semuanya. Dan yang terakhir, nanti akan ada Karin yang akan membacakan plot atau alur cerita serta makna yang terdapat dari film Groundhog Day ini. Halo semuanya, saya nanti akan membacakan plot film Groundhog Day. Oke, sudah lengkap tim kita. Yuk kita langsung masuk ke inti diskusi. Life has a funny way of repeating itself. Terima kasih Mbak Risti. Saya akan menjelaskan secara singkat plot dari film Groundhog Day ini. Jadi pada 1 Februari, seorang peramal cuaca yang sinis bernama Phil Connors ditugaskan meliput festival Groundhog Day di kota kecil bernama Punxsutawney bersama produsernya Rita dan kameramennya bernama Larry. Ia muak dengan tugas itu dan meremehkan penduduk setempat. Namun keesokan harinya, Phil terbangun dan mendapati dirinya terjebak dalam lingkaran waktu. Setiap hari, dia selalu kembali ke tanggal 2 Februari. Pada awalnya, ia menyia-nyiakan kesempatan ini untuk makan berlebihan, mabuk, merampok, bahkan mencoba merayu Rita, tapi selalu gagal. Saat keputusasaan datang, Phil berulang kali mencoba bunuh diri, namun ia tetap kembali terbangun pada hari yang sama, tanggal 2 Februari. Perlahan, pandangannya berubah. Ia mulai melihat lingkaran waktu ini bukan sebagai kutukan, tetapi sebagai kesempatan. Phil mulai belajar piano, memahat es, menolong orang-orang, serta menunjukkan kepedulian yang tulus. Dan transformasi inilah yang membuat akhirnya Rita jatuh hati pada Phil. Hingga pada akhirnya, setelah malam penuh kebaikan dan cinta, Phil terbangun pada tanggal 3 Februari, keesokan harinya, dan dia terbebas dari lingkaran waktu. Kalau kita lihat di dalam Groundhog Day ini bukan sekadar komedi romantis, tapi menggambarkan perjalanan batin manusia dari hidup egois dan hampa, jatuh dalam keputusasaan, hingga menemukan pencerahan dengan hidup bagi orang lain. Lingkaran waktu menjadi simbol perjalanan menuju kebijaksanaan. Di pesan yang ingin disampaikan pada film ini jelas, di mana hidup itu bukan hanya soal mengambil, tapi juga untuk memberi. Pertumbuhan sejati lahir dari perubahan, kebaikan, dan cinta. Groundhog Day mengingatkan kita bahwa meskipun hidup tampak berulang dan melelahkan, justru di sanalah kita belajar arti pertumbuhan, kasih, dan makna hidup sejati. Sekian plot dari Groundhog Day. Mohon dilanjutkan kembali ke Adisti dan Aisyah. Ya, selanjutnya setelah Mbak Karin sudah menceritakan mengenai plot dari filmnya, maka saya dan Mbak Dwi akan menganalisis mengenai film ini
dari pemikiran Herakleitos. Jadi Herakleitos sendiri adalah seorang filsuf asal Epsus, Ionia, sekarang bagian dari Turki, yang hidup sekitar abad ke-6 hingga abad ke-5 sebelum Masehi. Ia dijuluki sebagai filsuf gelap. Kenapa? Karena pemikirannya itu sering disampaikannya lewat fragmen yang sulit dipahami oleh pembacanya gitu ya. Menurut Herakleitos, realitas bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan selalu berubah. Konsep ini terkenal dengan istilah punta rei atau segala sesuatu itu mengalir. Contoh sederhana, kita tidak bisa masuk ke sungai yang sama 2 kali karena airnya terus berganti. Ia juga memperkenalkan gagasan logos, yaitu hukum universal yang mengatur segala perubahan. Logos menjelaskan bahwa meski dunia penuh dengan pertentangan, ada siang dan malam, hidup dan mati, justru dari pertentangan itu muncul harmoni. Bagi Herakleitos, api adalah simbol utama perubahan. Ia menghancurkan sekaligus menciptakan kembali. Selain itu, ia menekankan bahwa kebenaran itu bersifat umum, ada di mana-mana, namun hanya bisa dipahami bila seseorang itu berusaha melihatnya sendiri, bukan sekedar ikut arus dari mayoritas masyarakat umum. Karena itu, baginya segala sesuatu yang bernilai harus diperoleh melalui kerja keras dan pencarian yang tulus, bukan demi kepentingan massa. Ya, kalau kita hubungkan dengan film Groundhog Day, pemikiran Herakleitos terasa sangat relevan. Tokoh utama Phil awalnya ingin melawan keadaan. Ia terjebak di hari yang sama, 2 Februari berulang-ulang. Pada tahap awal, ia frustasi dan berusaha kabur, tapi selalu gagal. Namun justru dari pengulangan itulah yang menyadari bahwa hidup adalah aliran perubahan. Lingkaran waktu yang tampak stagnan ternyata membuka ruang bagi transformasi. Seperti api dalam filsafat Herakleitos. Pengalaman yang berulang itu membakar ego Phil, mengubahnya dari pribadi egois menjadi manusia yang lebih bijaksana. Kesadaran ini mirip dengan konsep logos, bahwa di balik kekacauan ada tatanan yang menuntut kita. Phil belajar menerima kenyataan, bekerja keras, memperbaiki diri, dan akhirnya menemukan makna hidup lewat kebaikan serta cinta. Selanjutnya saya atau kita akan membahas film Groundhog Day ini berdasarkan pemikiran dari Parmenides, yaitu seorang filsuf dari Elea, Italia Selatan, yang hidup pada akhir abad ke-6 hingga pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi. Ia dikenal sebagai tokoh utama tradisi Eleatik dan banyak menulis tentang ontologi, yaitu apa yang benar-benar ada. Dalam karyanya On Nature, ia membedakan 2 jalan, yaitu the way of truth dan the way of opinion. Menurut Parmenides, realitas sejati hanya bisa dipahami melalui akal, bukan indera. Ia menegaskan bahwa apa yang ada. Whatever is. Dari sini, ia menolak keberadaan yang tidak ada atau non-being. Konsekuensinya, perubahan, gerak, kelahiran, bahkan kematian dianggap ilusi. Realitas sejati itu tunggal, kekal, tidak terpecah, dan tidak berubah. Indra kita seolah menunjukkan dunia penuh variasi, tapi bagi Parmenides itu hanyalah opini, bukan kebenaran. Lalu, kalau kita hubungkan dengan film Groundhog Day, ide Parmenides ini terasa menarik. Tokoh Phil bangun setiap hari di tanggal Februari yang sama, seolah waktu berhenti. Dari perspektif Parmenides, ini menggambarkan realitas sejati. Tak ada perubahan, tak ada gerak maju. Hanya yang ada yang terus sama. Apa yang dialami Phil, yakni berulangnya hari yang sama, bisa dianggap sebagai dunia opini kita yang menipu. Kita melihat berbagai variasi skenario, dari mulai Phil makan, melakukan hal yang berbeda, bahkan mencoba untuk membunuh diri, tapi pada level being, menurut Parmenides, realitas itu tetap. Ia selalu bangun di hari yang sama pada momen yang identik. Dengan begitu, film ini memperlihatkan paradoks Parmenides. Meskipun indera kita mengisyaratkan adanya perubahan, di balik itu ada semacam kesatuan, realita yang tidak berubah. Groundhog Day seakan menjadi ilustrasi ekstrim dari pandangan bahwa waktu dan perubahan bisa saja ilusi belaka. Selanjutnya, saya akan membahas pemikiran Plato. Plato adalah filsuf Yunani kuno, murid dari Socrates dan guru Aristoteles, yang terkenal dengan gagasan besarnya tentang theory of form atau teori bentuk. Menurut Plato, realitas yang sesungguhnya bukanlah dunia fisik,
yang kita lihat sehari-hari, melainkan dunia bentuk-bentuk yang sempurna, abadi dan tidak berubah. Segala sesuatu yang ada di dunia nyata hanyalah bayangan atau tiruan yang tidak sempurna dari bentuk-bentuk itu. Misalnya berbagai macam kuda yang kita lihat di dunia nyata semuanya hanyalah representasi dari suatu bentuk sejati, form of art. Begitu pula dengan keindahan, kebaikan atau keadilan, semua itu punya bentuk ideal yang sempurna di dunia bentuk. Jadi dunia fisik yang kita alami sebelumnya penuh ketidaksempurnaan. Sedangkan hakikat sejati ada pada bentuk-bentuk yang tidak terlihat. Menarik banget nih ya ini film Groundhog Day ini. Jadi dalam film ini kisah Phil yang terus-menerus mengulang hari yang sama sebetulnya bisa dilihat dari sisi pandang Plato loh. Jadi kalau kita lihat Phil itu terjebak ke dalam sebuah dunia fenomena, yaitu dunia fisik yang berubah-ubah terus-menerus, namun sebetulnya itu sama saja seperti bayangan dari realitas sejati. Pengulangan hari itu bisa dilihat sebagai simbol bahwa dunia indrawi memang penuh keterbatasan, hanya pantulan dari sesuatu yang lebih tinggi. Nah, baru ketika Phil mulai menyadari nilai kebaikan, keindahan, dan cinta yang bisa kita sebut sebagai bentuk-bentuk ideal, barulah dia keluar dari lingkaran pengulangan itu. Wow, dengan kata lain, jalan keluar Phil bukan terletak pada dunia fisik yang nampak, tapi bisa juga dia peroleh dari pemahaman dan penghayatan akan form of the good, atau bentuk-bentuk yang baik atau kebaikan, bentuk kebaikan yang tertinggi menurut Plato. Baik, terima kasih teman-teman atas pembahasannya yang sangat menarik dan memberikan perspektif kepada kita semua. Namun untuk membawa pembahasan ini mencapai pada titik puncaknya, saya memiliki satu pertanyaan untuk teman-teman yang menganalisis film ini, yakni apabila kalian berada di posisi yang dialami oleh Phil Connors, apakah kalian akan melihat lingkaran waktu itu sebagai kutukan atau justru sebagai kesempatan? Mungkin dimulai dari saya ya Mbak Aisyah. Kalau menurut saya sih itu kesempatan ya. Karena dari perubahan yang berulang, kita bisa belajar dan bisa mengenali diri sendiri sehingga kedepannya menjadi lebih baik. Itu menurut saya Mbak Aisyah. Kalau menurut saya justru ilusi. Tidak ada perubahan sejati, kita hanya tertipu oleh perusahaan waktu. Kalau saya sendiri melihatnya ini sebagai jalan menuju kebijaksanaan ya, kesempatan untuk naik menuju ke bentuk kebaikan. Saya setuju. Jadi penderitaan itu seperti guru, kadangkala kita harus menderita terlebih dahulu agar menemukan kekuatan. Ya mungkin kalau saya bisa lihat ini pertanyaan yang menarik sih sebetulnya. Jadi kalau saya lihat sebetulnya realitas itu bisa dilihat lebih dalam dari yang tampak sebetulnya. Ada nilai yang hanya bisa kita pahami ketika kita berhenti sekedar memahami atau melihat permukaan. Mungkin Pak Erpuat bisa menambahkan, Pak Erpuat? Merupakan kutukan sekaligus anugerah. Intinya tergantung kesadaran kita. Menarik sekali diskusi kita malam ini. Mungkin saya bisa bantu simpulkan dari pembahasan jelasan yang teman-teman tadi sampaikan. Kalau mungkin orang lain melihat Groundhog Day ini film komedi, tapi kalau dari saya dengar dari penjelasan teman-teman, saya lihat bahwa ini sebenarnya film ini mencerminkan perjalanan eksistensial manusia ya. Jadi kalau lihat dari pandangannya Herakleitos, dia mengajarkan bahwa perubahan dan konflik itu adalah jalan menuju harmoni. Kemudian dari sisi pandangannya Parmenides, dia menegaskan bahwa perubahan hanyalah ilusi, di mana kita harus mencari realitas yang tetap. Kemudian dari Plato, dia menunjukkan jalan keluar, meninggalkan dunia bayangan menuju dunia bentuk yang seperti yang tadi disampaikan, terutama form of the good. Jadi kesimpulannya, Phil, si tokoh utama dari film Groundhog Day ini, akhirnya mencapai tahap altruistis di mana ia menyadari bahwa hidup bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain ya. Jadi penokohan ini mencerminkan perjalanan manusia dari sisi yang egoistis menuju kasih, dari bayangan menuju kebenaran. Mungkin itu kesimpulan yang bisa sampaikan. Silahkan dilanjutkan rekan yang lain. Oke, terima kasih Bapak Ibu narasumber, luar biasa sekali ya diskusi yang kaya sekali hari ini ya tentang film Groundhog Day. Harapannya semoga teman-teman pendengar bisa mendapatkan wawasan baru baik tentang film Groundhog Day ini ataupun tentang filsafat-filsafat Yunani. Terima kasih untuk semua teman-teman narasumber yang telah bersama-sama menganalisis film ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.